Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan historis sosiologis dalam Al-Quran. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya, diberikan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh manusia sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Dan perlu digarisbawahi pula bahwa Al-Quran dari mulai turunnya 14 abad yang lalu akan selalu terus-menerus berlaku atau dapat dijadikan sebagai pegangan yang memang harus kita jadikan pegangan bagi seluruh umat manusia, khususnya untuk umat muslim, sampai besok hari kiamat atau sampai waktu yang dikehendaki oleh Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu mengkaji makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pendekatan historis sosiologis dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian historis. Historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek yang akan diteliti, serta latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Kalau kita mempelajari makna Al-Quran, maka kita cari sejarahnya, bagaimana dulu Al-Quran diturunkan, kepada siapa, ya, Al-Quran diturunkan, dan lain sebagainya. Kita pelajari tentang sejarah Al-Quran diturunkan. Kemudian yang selanjutnya sosiologis. Pengertian sosiologis merupakan ilmu, ya, penelitian yang menyelidiki terhadap aspek kehidupan sosial, budaya, kultur manusia dari sudut pandang yang tampak oleh indera. Nah, berarti bisa kita selidiki karena ini sifatnya sosial, bisa kita selidiki lewat manuskrip-manuskrip atau yang lain. Bagaimana Al-Quran diturunkan pertama kali, bagaimana kultur sosial budaya orang Arab pada saat itu misalnya. Kemudian pendekatan historis sosiologis dalam Al-Quran merupakan penelitian terhadap Al-Quran berdasarkan pendekatan terhadap sejarah dan keadaan sosial Al-Quran saat diturunkan. Sebagaimana di depan saya paparkan bahwasanya metode ini adalah bagaimana kita mempelajari Al-Quran dengan cara mempelajari historis, yaitu sejarah diturunkannya Al-Quran, atau dalam ilmu lain ada asbabun nuzul. Kemudian sosiologis mempelajari bagaimana sosial budaya orang Arab pada saat itu, sehingga bisa kita komparasikan dengan ayat yang akan kita kaji, artinya kita hubungkan, kita teliti, sehingga memperoleh makna yang bisa kita pahami dan selanjutnya bisa kita amalkan, ya, karena memang Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia. Misalnya satu hukum yaitu tentang bagaimana khamr atau arak diharamkan. Teksnya seperti itu. Tapi apakah kandungan makna sebagaimana dalam teks saja? Kan tidak. Jadi perlu kita teliti. Kemudian tentang misalnya menghadap kiblat. Bagaimana kewajiban menghadap kiblat? Kita telusuri dulu asal sejarahnya. Menghadap kiblat yaitu menghadap Ka'bah dan lain sebagainya. Kemudian pentingnya pendekatan historis sosiologis terhadap Al-Quran. Dalam kenyataannya Al-Quran itu memang berbahasa Arab, ya, satu bahasa yang hanya dimiliki oleh orang-orang Arab. Tapi makna yang terkandung dalam Al-Quran itu memang harus didakwahkan kepada semua orang yang tidak hanya berbahasa Arab atau orang ajam, sehingga makna yang terkandung di dalamnya perlu ditelusuri atau ditafsiri.
kajian Al-Quran sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial, budaya, dan peradaban manusia. Kalau dulu mungkin ya ada ilmu-ilmu tafsir. Nah, sekarang ada satu pendekatan yaitu dengan pendekatan historis sosiologis terhadap Al-Quran yang pada intinya meneliti makna Al-Quran dari aspek historis dan sosiologis Al-Quran pertama kali diturunkan. Kemudian demikianlah sedikit paparan dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.